Ya, baik. Terima kasih Pak Yan atas presentasinya. Temanya, topiknya sudah bagus gitu ya. Cuman ini karena memang waktunya agak sedikit terbatas gitu ya. Bukan sedikit ya, agak terbatas sehingga sepertinya nanti Pak Yan mudah-mudahan masih banyak waktu. Nanti bisa untuk, saya rasa 3 bulan untuk perbaikan, kemudian juga untuk lebih mendetailkannya saya rasa cukup bagus itu ya. Artinya tadi pembahasannya itu justru sebenarnya sudah bagus dan unik sebenarnya itu. Nah, cuman tadi akhirnya jadi loncat tuh jadi ke proses semennya malah tadi gitu ya. Tadinya kan ke limbahnya, baru ke limbah sebagai bahan dasar semen sebenarnya ya. Ini menurut saya menarik sekali nih, belum banyak. Tadi yang saya pikirkan itu adalah rekomendasinya adalah seperti kalau di tempat lain sekarang ada ini, ada apa namanya, ada kulkas dengan label halal, mesin cuci juga label halal, berarti ke depan itu mungkin ada semen itu labelnya halal gitu ya. Jadi semen label. Jadi ini temuan menurut saya yang baru dan cukup menarik gitu ya, cukup menarik walaupun memang kalau kita lihat dari sisi apa penulisannya ini kan karena agak buru-buru ya, aja tanggal 15 ini akhirnya justru ini tadi yang kemarin saya bilang itu bukan perspektif syariah Islam, tapi perspektif ekonomi syariah. Jadi ini diganti ekonomi syariahnya nih. Kemudian tadi yang saya pikirkan itu ada etika produksi gitu ya. Kemudian juga pembahasan di dalamnya. Ini menurut saya tadi temanya udah bagus. Jadi tapi tadi saya katakan Pak Yan perlu waktu sekitar 3 bulan lagi konsultasi lagi untuk perbaikan-perbaikan. Nah ini nanti berarti sekarang ini yang masukan dari nanti Pak Yaya, kemudian juga Pak Dr. Bukhari juga terkait dengan ini karena masih apa ya masih agak-agak bingung nih mau kemana nih. Kalau dari sisi penulisan memang masih banyak banget sih yang salah gitu ya. Kalau kayak Pak Herdi udah lebih dari 10 kali gitu ya. Jadi nanti setelah ini nanti banyak perbaikan-perbaikan ya, banyak perbaikan-perbaikan untuk dari sisi penulisannya termasuk fokusnya gitu ya. Fokusnya tadi ada dua sebenarnya. Jangan sampai apalagi di halaman bab 3 nih ini ada yang fatal sekali nih. Jangan sampai ada tulisan skripsi di sini gitu ya. Di halaman iya, iya. Di bab 3 metode penelitian ini agak-agak bahaya sekali gitu ya. Nah, itu kemudian juga metode penelitian. Jadi nanti belajar lagi nih terkait dengan ini ya metodenya dipelajari lagi, kemudian literatur reviewnya, kemudian juga teorinya. Jadi yang saya pikirkan tadi apakah etika produksi atau pemanfaatan maslahat untuk limbahnya atau malah nanti kehalalan dari ini dari produk itu dari bahan dasar semen itu. Itu justru yang menarik nanti ketika termasuk pendekatan kalau saya karena di hukum Islam itu di fikih menarik juga bahwa berarti apakah semen itu sudah halal gitu. Siapa yang mengatakan semen itu halal misalnya siapa yang haram gitu. Itu mungkin sebenarnya bisa pakai orang-orang yang para ulama tentu saja gitu. Jadi dulu ada penelitian di situ Bondo itu tentang ini mohon maaf. Jadi gas dari kotoran ini manusia. Jadi apa biogas gitu kan. Kalau kotoran sapi kan sebagian ada yang mengatakan halal nggak ada masalah. Ini kotoran manusia santrinya jadi di pesantren itu prakteknya tuh kayaknya tuh menganggap masih walaupun dia perubahan itu apa dia pakai fikih kimia namanya. Gitu. Jadi apakah perubahan itu juga merubah hukum misalnya tadi misal daging khincir, daging babi kemudian dipanaskan sampai mungkin 1000 derajat Celcius kemudian mengalami perubahan apakah dia menjadi halal atau tetap haram gitu ya. Ini justru ada 3 hal yang menurut saya nanti bisa difokuskan penelitiannya gitu ya. Apakah tadi nanti rekomendasinya itu adalah semen adalah halalnya gitu ya. Berarti dari bahan-bahannya itu pendekatannya bisa normatif sebenarnya itu ya normatif atau bisa juga tadi dari sisi pemanfaatan limbah jadi dia memang hanya fokus ke pemanfaatannya itu boleh atau tidak sebenarnya ini yang dimaksud sebenarnya itu jadi memanfaatkan limbah yang kemudian jadi itu adalah bahan dasar semen kemudian menjadi semen semen ini menjadi halal boleh atau tidak gitu jadi pemanfaatan limbah haram gitu kali harusnya gitu ya karena tadi ada beberapa ya ada alkohol kemudian ada ini juga gitu ya hmm, ada daging ada masuk daging juga di situ ya daging babi ada juga gitu ya iya, itu sama-sama dengan mesin cuci sama kulkas gitu ya. Jadi kenapa kulkas itu harus ada halal? Karena dia bersentuhan langsung dengan makanan. Ini kalau maunya dibecit kayak gimana tuh? Bawa sujud gitu kan? Kalau yang belum pakai keramik gitu kan? Terus berarti termasuk keramik juga berarti itu. Jadi, mhm.
Iya, yang buat sujud lah ini ya gitu. Termasuk juga karpet atau apa gitu kan kan bagi jadi menarik nih. Jadi karena saya waktunya pendek, jadi saya kasih nanti ke saya lagi. Ini jadi ini adalah ya ini bukan akhir tapi ini adalah awal untuk nanti menghasilkan karya tulis yang bagus tentu saja gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Yayan. Berikutnya ini Pak Yaya dulu ya. Pak Dokter Yaya udah siap? Ya, suara saya terdengar jelas nggak, Ustadz? Oke, terdengar jelas. Pak Yayan yang dikecilkan suara saya dikecilkan biar tidak ini. Ya, Baik, silakan Pak Yayan masukannya. ya. Ini sudah jadi tesis kan, bukan proposal tesis kan, Kang Yayan? Halo? Baik dok, ya. Ya, ini udah jadi tesis berarti ya? Ya, Oke. Ya, sebenarnya sih gini. Ini ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan ya. Pertama, sebenarnya yang tadi Pak Dr. Misno sampaikan itu valid gitu ya. Jadi mungkin nanti minta tolong dipertajam dulu mengenai apa yang diadres dari tesis ini. Tadi kita memang agak sedikit kebingungan. Ini kan judulnya analisis kemaslahatan penggunaan limbah. Ya, ya, penggunaan limbah itu artinya semennya sudah jadi, kemudian ada produk turunan dalam bentuk limbah yang mungkin harus dibuang atau apa gitu ya, atau di recycle, betul gitu ya? bukan dok, bukan begitu. Gimana? Jadi semen itu belum jadi, tapi Hmm, pembuatan semen itu salah satu bahan baku atau bahan bakarnya itu terbuat dari limbah. Nah, Oke. setelah jadi semen, pertanyaannya saya ingin melihat di samping memang semen itu bermanfaat atau pengolahan limbah itu memberikan satu manfaat, tapi ada semacam keraguan karena limbah yang dipakai itu berasal dari sesuatu yang haram gitu. Jadi tingkat kemaslahatannya itu juga dipertanyakan gitu. Jadi hanya bermanfaat tapi tidak maslahat gitu, Dok. Jadi artinya dari limbah itu merupakan komponen untuk pembuatan ya. Halo. Jadi limbah itu merupakan salah satu komponen untuk pembuatan semen, begitu, Kang? Betul, Dok. Oh, oke. Hmm, Jadi limbahnya dipergunakan untuk pembuat limbah dari semen. industri apa aja itu? Salah satu komponen dari semen adalah limbah. Oh, dari limbah dari mana aja itu? Banyak dari semua industri yang ada di Indonesia itu berbagai macam jenis limbah dari produk makanan, produk pengeboran minyak bumi, produk pembakaran batu bara, terus pakaian bekas, limbah rumah sakit, dan lain-lain, dok. Makanan-makanan reject atau sitaan bea cukai gitu itu semua dipakai sebagai bahan bakar atau bahan baku semen yang ada di industri semen saat ini. Oh, itu sampah-sampah itu dikumpulkan menjadi Sampah dari pasar, dari limbah-limbah domestik itu itu juga disatukan, kemudian dicampur dengan komponen utama, kemudian jadi semen gitu ya. betul, dok, begitu persis. Oh, itu berapa persen tuh ininya apa namanya ingredient atau bahan baku yang Sejauh ini sih yang berdasarkan dari rata-rata lah paling 3% dok penggunaan dari bahan utama. oh jadi 97%-nya adalah bahan utama batu-batu gitu ya. Ya, Oh, oke. Nah, ini mungkin tadi yang saya sampaikan yang sempat Ustadz Bisno Dokter Bisno sampaikan ini ya Ustadz ya. Gini contohnya nih. Saya kalau boleh ngambil asumsi nih, contohnya kayak kita di saham untuk contohnya apa ya? Indofood ya. contohnya ya. Ustadz.
ini pasti Pak Dr. Misno pasti tahu nih ya. Ya. Kalau di Indofood itu atau Unilever itu kan adalah salah satu komponen itu tuh mereka jualan juga minuman keras ya. Kurang lebih jumlahnya itu yang ditoleransi ya itu adalah sekitar 5% seingat saya gitu ya. Tapi ini itu masuk kategori saham yang halal. Saya nggak tahu menggunakan metode itu atau enggak. Ya, maksudnya itu masuk kategori sahamnya adalah masih kategori saham halal karena komponennya memang nggak terlalu banyak, ya, hanya di bawah 5%. Jadi mereka dari sales of turnover-nya atau dari pendapatan income mereka itu nggak dominan gitu. Itu satu. Terus kedua adalah misalkan kalau yang tadi yang sampaikan Pak Dr. Misno yang penelitian biogas itu juga bisa relevan ya. Atau kedua juga gini, misalkan tomat, kita bertanam tomat gitu, tapi pupuknya adalah kotoran manusia, contohnya maaf ya, atau kotoran kambing atau apa gitu. Nah di situ kan ada perubahan bentuk. Nah ada ulama yang mengatakan bahwa perubahan bentuk dari kotoran itu menjadi, pertanyaannya tomatnya halal atau enggak? Ada yang mengatakan itu adalah halal gitu ya Ustadz ya, karena berubah bentuk gitu, bukan ini lagi gitu. Namun demikian saya tidak akan mengomentari ke arah situ sebenarnya sih Kang. Yang pertama adalah dari segi penelitiannya ini menarik dan memang perlu diperdalam dan dikaji detail. Kalau dari penulisan saya agree bahwa memang ada beberapa yang perlu disempurnakan, dan mungkin dari segi ketebalan juga ini baru 54 halaman, mungkin perlu ditambah lagi dengan referensi atau yang lain sehingga lebih baik dok, ya, atau segala macam gitu Kang. Itu sih masukan dari saya. Terus kalau di sini kan judulnya kemaslahatan ya. Ya. Kalau maslahat itu kan mungkin bisa dimasukkan juga terkait dengan muqasid syariahnya ya Kang ya. Dari maslahatnya, terus dari muqasid syariahnya tolong dimasukkan bagaimana sih perspektifnya pengolahan komponen limbah tersebut. Ya apakah bagaimana menurut versinya mereka. Dan mungkin gini, kan di situ ada Ustadz Aulia juga tuh, Kang Yayan. Ya. Ustadz Aulia itunya apa tuh? Dari itu komentar beliau kalau memang ada yang seperti itu gitu ya, mungkin bisa dijadikan juga sebagai referensi ya. Gitu sih. Pasti kan beliau mungkin udah tanya juga gitu kan. Kayak gitu sih. Nah, terus yang utama adalah dari segi metode penelitiannya nanti ya. Jadi ini kan survei ya. Survei sama ambil data ya. Ambil data, dijelaskan juga itu kan ada dari desa apa, betul mungkin ya, sifatnya adalah kuesioner gitu ya. Sifatnya kuesioner. Sampelnya berapa, terus pertanyaannya apa, itu tolong dilampirkan juga ya Kang ya. Nanti diperinci satu-satu ya komponen pengambilan datanya itu di breakdown ya. Itu apa? Bentuk kuesionernya itu apa? Maksudnya yang ditanya itu apa sih gitu ya. Terus mereka ada bukti bahwa mereka menjawabnya adalah ini gitu. Maksudnya sebagai bukan maksud saya gini, penelitian ini didukung oleh responden ya, yang mana memang mereka jawab secara ada datanya gitu, data yang dilampirkan, sehingga kita tidak beranggapan bahwa ini kayaknya surveinya juga bohong-bohongan, bisa seperti itu kan Kang, bisa seperti itu maksud saya. Jadi ada buktinya bahwa itu adalah kalau kita disuruh dibuktikan bahwa ini adalah surveinya yang kami sampaikan ke responden. Itu sih. Terus selanjutnya adalah yang tadi betul ya, halaman 44 ada tulisan skripsi segala macam, saya juga lihat gitu ya.
Jadi tolong diperbaiki dulu terkait hal tersebut. Nah, nanti mungkin yang terkait dengan kemaslahatannya itu ya mungkin itu perlu dielaborate. Kalau ini kan ngomongnya halal, haram, ragu-ragu gitu ya. Nah, maksud saya nanti dari kesimpulan tersebut bukan berarti halal terus nanti apa hubungannya dengan masalah, nanti mungkin tolong di elaborate lagi di tesisnya ya Kang ya. Karena saya lihat belum ada korelasinya antara survei dengan masalah, kecuali hanya dipanaskan dalam ini yang tanur yang bersuhu tinggi gitu ya. Apakah itu menyebabkan menjadi berubah haram menjadi halal? Mungkin tolong ditambahkan aja siapa yang mengatakan seperti itu gitu ya. Tolong dilengkapi aja. Di sini ada sih, cuma saya ada beberapa mungkin ada referensi tambahan sehingga itu adalah menjadi kategori halal gitu ya. Karena ini menjadi penting ya, karena gini, misalkan ada gelatin babi gitu ya, meskipun itu berubah bentuk, tapi kalau babi ya tetap aja babi, haram maaf, haram. Itu ya. Meskipun dari berubah misalkan dari lemak babi menjadi gelatin atau apalah gitu ya, tapi tetap aja kan itu haram. Komponen sedikit pun yang mengandung unsur yang haram memang jatuhnya haram. Hanya harus kuat banget dalam penjelasannya sehingga apakah mungkin dari segi kuantitinya yang tadi sangat sedikit, tapi kan kalau kuantiti sedikit pun kan kalau yang haram kan saya ada hubungan atau argumen mensupport sehingga nanti pada waktu kita ambil kesimpulannya lebih dan yakin selain dari tadi proses pembuatan yang ini ya, proses pembuatan dengan suhu yang tinggi. Itu aja mungkin dari saya, Pak Dr. Misno. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak ya. Baik, terima kasih Pak ya, agar lebih efektif. Kayaknya Pak ya, biar waktunya juga tidak terbuang. Nanti kita akan bagi, nanti Pak ya boleh uji Pak ini, Pak siapa Pak yang sudah dibaca. Nanti ada tiga di sini ya, ada Pak Herdi, ada Pak Mejani, ada Pak Sigit gitu ya. Jadi nanti pakai ini saja langsung nanti tinggal saya rekam saja, kemudian saya nanti di sini dengan Pak Bukhari menyelesaikan nanti yang Pak Mejani dulu gitu. Jadi nanti baru tukeran gitu ya. Jadi biar efektif bisa di sebelah sana juga bisa gitu. Ini masalahnya waktunya Pak ya. Jadi kan lagi kerja nggak enak nih. Ini habis zuhur harus selesai. Kalau kita kan agak lebih panjang nih karena tadi pembahasan sebenarnya masih cukup panjang gitu Pak Iannya. Lagi nanti kalau ada Pak Joko datang kan lebih nambah lagi jadi ini. Minimal ada masukan lah. Jadi lebih banyak lebih ini gitu. Dari Pak Bukhari kan belum nih yang pakarnya nih. Baik. Seperti itu ya Pak. Ya. Baik Ustaz, baik. Iya. Kenapa tuh? Iya.